Halo kawan Kaliber, kupas dan analisa berita kembali mengunjungi Anda. Kawan Kaliber yang berdomisili atau ber-KTP di daerah khusus Jakarta yang mempunyai hak pilih di pilkada nanti. Tentunya ini hari-hari ini semakin hangat berita menjelang siapakah yang akan berani benar-benar maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur DKI. Maksud saya DK, DKJ ya, bukan DKI lagi. Termasuk berita hari ini yang akan kami kupas dan analisa. Masih bersama pengamat sosial politik kita, Mas Indra Karismiaji. Mas Indra? Halo Mas Adi Wahyudi, kawan kami bersemua tercinta dimanapun Anda berada. Kembali ini di penghujung minggu ya, hari Jumat, nggak terasa sudah Jumat lagi nih. Di Kita tetap, penghujung bulan juga. oh iya, ini penghujung bulan juga, ini hari terakhir bulan Mei. Jadi kita tetap setia menghadirkan berita-berita politik terkini. Apa Iya. Mas, hari ini kita bahas tentang DKJ lagi ya, karena ada berita-berita yang cukup mengejutkan, walaupun sebetulnya nggak, kalau buat saya nggak mengejutkan dan saya buat rakyat Indonesia nggak mengejutkan sih. Dulu kan ada istilah MK itu Mahkamah Keluarga. Sekarang berganti, Mas. Apa itu? MK itu Mahkamah Kakak. Ya sekarang ini ada MA, Mahkamah Adik. Ya. Kenapa bisa begitu? Karena di tangan MA ini itu nanti bergulir peraturan yang di luar dugaan lah ya. Hmm. Yang sebagian teman itu menyebut ini peraturan tidak senonoh lagi ini. Jadi Saya setelah apa, setelah terbit mahkamah apa habis mahkamah kakak terbitlah mahkamah adik. terbitlah ya. Kenapa disebut itu? Saya bacakan beritanya. Saya ambil dari Tempo. MA atau Mahkamah Agung perintahkan KPU cabut aturan soal batas usia calon kepala daerah. Dari Tempo.co. Mahkamah Agung mengabulkan gugatan Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Rida Sabana untuk menambah tafsir soal syarat usia calon kepala daerah. Hal itu tertuang dalam putusan nomor 23P garis miring HUM garis miring 2024 yang diputuskan oleh Majelis Hakim pada Rabu 29 Mei 2024. Dalam amar putusan tersebut, Mahkamah Agung mengubah ketentuan dari yang sebelumnya calon gubernur dan wakil gubernur berusia 30 tahun terhitung sejak penetapan pasangan calon menjadi setelah pelantikan calon. Mahkamah Agung juga memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPU untuk mencabut pasal 4 dalam kurung 1 huruf D PKPU nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan keempat atas PKPU nomor 3 tahun 2017. Dalam pertimbangannya, MA menyatakan pasal 4 ayat 1 huruf D PKPU nomor 9 tahun 2020 ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih. Demikian bunyi putusan tersebut. Artinya seseorang dapat mencalonkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur apabila berusia minimal 30 tahun dan calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan calon wakil wali kota jika berusia minimal 25 tahun ketika dilantik, bukan ketika ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah. Adapun Rida memasukkan permohonan uji materi soal syarat usia kepala daerah ke MA pada 23 April lalu. Ini dari Partai Garuda yang mengajukan dan langsung dikabulkan. Dulu itu MK langsung mengabulkan seorang mahasiswa Jogja yang siapa orang ini kan, tapi MK tidak pernah mengabulkan gugatan para aktivis soal presidensial threshold. Ini makin unik nih negara ini kita. Silakan Mas Indra. Tadi yang seperti saya sampaikan kan harusnya kita semua nggak kaget ya. Ini kan cuman ngulang saja kejadian Pilpres yang lalu
bagaimana aturan itu diutak-atik untuk melenggangkan orang yang spesifik. Ini memang memang kelihatan kan cuma sederhana, Mas. Cuman mengubah dari yang tadinya di bawah apa, yang harus 30 tahun itu sebelum mulai Waktu kampanye, pendaftaran. waktu pendaftaran, ya kan? Ya, Sekarang itu 30 tahun pada waktu saat dilantik. pelantikan. Ini dari seluruh Indonesia cuma satu orang yang punya kepentingan begini, yang lahirnya 25 Desember, lahirnya tahun 1994 kan gitu. Jadi jadi nggak heran lah gitu untuk ke sana. Nah, tapi kita kan juga bisa melihat sebetulnya kenapa ya satu memang kalau kita bicara kekuasaan, keluarga ini tidak mau melepaskan kekuasaan. Jadi bagaimanapun ceritanya eh, tempat-tempat jabatan-jabatan penting ingin dikuasai oleh keluarga beliau, ya kan? Ini juga akan bertanding di pemilihan gubernur Sumatera Utara juga, ini di DKJ juga seperti itu. Ya kita belum tahu ya nanti Solo itu siapa, yang kita dengar juga Sleman itu seperti apa. Jadi kita nggak perlu heran lah terhadap keluarga ini yang memang ingin memiliki dinasti politik di Indonesia. Nah, semuanya memang akan tergantung dari rakyat Indonesia. Ingin nggak terbentuk dinasti politik ini yang hanya dikuasai oleh keluarga tertentu. Nah, kalau yang peristiwa kemarin, Pilpres kan kelihatannya banyak orang justru menerima adanya dinasti politik ini. Nah, sekarang kita mau lihat nih di Pilkada akan seperti apa. Itu poin yang Ya, pertama. Jadi kita nggak usah kaget, nggak usah heran. Gitu. ya, Nah, yang kedua, kita kita juga mau lihat ini. Kenapa kemarin eh, ini kan satu hari sebelum keputusan MA itu ya, itu tiba-tiba Raffi Ahmad itu memposting eh, di IG-nya beliau poster Budi Jiwandono. flyer. Ya, ada flyernya, ada flyer di IG-nya ya, postingan IG, berpasangan dengan Kaisang Hmm. untuk gubernur DKJ. Ini kan cuma beda satu hari sebelum sebelum keputusan MA. Jadi ya bisa jadi memang infonya sudah ada duluan. Yang kedua, kita mau melihat kenapa ini diposting, ya kan? Kenapa ini diposting? Ini penting sekali gitu dan kalau kita bicara yang dimunculkan, satu adalah keponakan Pak Prabowo sendiri, ya, Mas Budi Jiwandono ini berpasangan dengan putra bungsunya Pak Jokowi. Jadi kan sebetulnya ini versi keduanya Prabowo Gibran kan, nggak Ya, berbeda kan gitu loh, karena betul-betul keluarga sendiri ini versi Prabowo Gibran di Pilpres kemarin, ini sekarang di Pilgubnya, Pilkadanya adalah versi yang sama. Nah, ini seperti yang kita bahas sudah berkali-kali kan. Memang ada upaya untuk bagaimana caranya membunuh eh, karir politiknya Anies Baswedan. Sekarang kita pakai logika saja lah. Jika pasangan ini maju, ya pasangan Mas Budi dan Mas Kaisang ini maju di Jakarta, apakah pemerintah pusat, apakah Pak Jokowi, Pak Prabowo tidak akan berjuang seoptimal mungkin, mengerahkan segala kekuatannya untuk memenangkan pasangan ini? Logikanya ya. gitu, Mas. Menurut Mas Edi, Cawe-cawe episode kedua ini.
Ya, apakah akan dibiarkan, oh iya kita demokratis, biarkan rakyat Jakarta memilih pemimpin yang terbaik, atau mereka akan mensupport apapun caranya supaya pasangan ini menang. Kira-kira menurut Mas Edi yang mana? Ya. Hmm? Ya, itu tadi yang saya bilang, ini adalah episode kedua dari cawe-cawe seorang Jokowi, dan juga mungkin kita nggak tahu ya bagaimana setelah dilantik nanti Pak Prabowo apakah juga akan cawe-cawe di Pilkada DKJ ini. Karena yang kalau benar maju ini, Budi Jiwandono dan Kaisang ini, itu kan kerabat mereka. Jadi masyarakat ini, khususnya warga Jakarta yang punya hak pilih di Pilkada DKJ nanti ini, harus benar-benar kritis untuk menyikapi ini. Oh iya, sekarang kalau memang demikian, apakah misalnya seorang Prabowo juga akan rela kalau keponakannya dipecundangi di Jakarta? Atau nggak rela kira-kira? Secara logika manusiawi ya. Kalau saya pasti nggak akan rela untuk dikalahkan, dipecundangi di daerah yang sangat penting ini, di daerah khusus Jakarta ini. Jadi pastinya akan diupayakan apapun ceritanya untuk bisa menang. Dan itu kalau kita kembali melihat apa yang terjadi di Pilpres, nanti akan ada mungkin guyuran bansos, ada juga eh, mobilisasi aparat, dan kita juga harus ingat pada saat kampanye, pada saat pilkada ini, pejabat gubernur Jakarta masih dipegang oleh orang istana. Jadi beliau yang punya kuasa untuk ngatur ASN di Jakarta ini mau disuruh ngapain, mau support siapa, mau ini kan. Jadi contoh aja Mas, pengalaman saya ikut ikut membantu Mas Anies kampanye Pilpres kemarin ya. Beberapa kali kita bahkan bikin kegiatan Desak Anies misalnya. Itu H-1 tiba-tiba dibatalkan oleh pemilik gedung dengan alasan yang nggak jelas. Gitu. Nggak usah acara Mas Anies sendiri seperti Desak Anies ya. Kami berapa kali bikin diskusi, bikin nobar, bahkan nobar ya, bareng waktu itu nobarnya tuh bareng Bang Refli Harun, bareng Bang Habil Marati, itu pun berapa kali dibatalin terus. Jadi orang entah entah takut, entah ditakut-takuti, saya nggak tahu, tiba-tiba aja membatalkan. Padahal sudah bahkan kita bayar DP-nya. Jadi bukan kita numpang, tapi kita membayar pun orang nggak berani. Nah, pertanyaannya, ini apakah akan terjadi lagi? Kan kalau melihat apa yang muncul sekarang, ya sepertinya akan terulang, ya kan? Sepertinya akan terulang. Nah, kembali yang kita bahas kemarin misalnya, apakah kita memang akan rela untuk membiarkan seorang Anies Baswedan karirnya dibunuh di 2024? Apa nggak lebih baik kita memang menyiapkan beliau, menyiapkan kekuatan? Kalau sekarang kan betul-betul kondisinya kita nggak punya persiapan apa-apa. Masa mau maju perang cuman badan doang gitu. Lawan kita pakai tank, lawan kita pakai pesawat tempur, pakai rudal, pakai drone, kekuatan begitu. Kita cuman pakai badan doang, hanya karena niat, hanya karena kita yakin yang kita dukung orang baik, orang yang bisa membuat perubahan. Ya kita harus mikir juga, kita harus berstrategi kan. Makanya kalau kalau saya dan juga banyak sih pendukung Amin, relawan, termasuk yang banyak di Timnas Amin, mengatakan ini saatnya rehat dulu untuk Mas Aniesnya, biarkan yang lain maju untuk bertarung, tetap membawa
gerakan perubahan, ya kan? Ini yang tetap kita kita ingin perjuangkan adalah hal-hal yang memang kita mau perbaiki, termasuk kita bicara tentang bagaimana mewujudkan keadilan, bagaimana mensejahterakan semua orang, itu tujuan kita bersama. Nah, orangnya kan bisa siapa saja, jadi kita juga jangan terjebak mengkultuskan orang. Perjuangan ini bukan tentang personal, bukan tentang siapa orangnya, tapi idenya, tetapi apa harapan kita, tujuan kita bersama yang diperjuangkan. Jadi sebetulnya nggak penting orangnya itu siapa, tapi perbaikan-perbaikan itu yang harus kita perjuangkan dengan berbagai cara. Nah, Ya, lain halnya kalau rakyat Jakarta itu betul-betul katakanlah 60% akan yakin mendukung atau memilih Anies Baswedan. Boleh kita kita yakin ini. Tapi masih kalau sekarang kan elektabilitasnya masih di angka 40-an persen ya, 30 atau 40% gitu. Ya itu digembosin lah, habis lah. Apalagi lawannya adalah keponakan kandung dari Pak Prabowo melawan putra bungsu kandung dari Pak Jokowi. Berat, Mas, berat. Dan ya, akhirnya nanti gerakan perubahan ini yang mati sebelum berkembang, layu sebelum berkembang. Gitu. ya. Nah, ini yang menarik strateginya kan kayak kopas aja, copy paste aja yang dari Pilpres kemarin. Ini dipasangkan dengan ini gitu kan. Terus nanti goncoran sembako, pengerahan aparat. Sementara kalau saya mengkhawatirkan juga bagaimana dengan parpol-parpol pendukungnya. Kalau semuanya ini sudah berusaha merapat ke pemerintah, apakah berani mereka keluar dari circle pemerintahan Pak Prabowo untuk mencalonkan pasangan lain di Pilgub Jakarta ini nanti? Ya, kebetulan kan kemarin kita sudah bahas ya, apa yang disampaikan Cak Imin itu sebetulnya kan terlihat kalau kalau beliau misalnya masih berpikirnya punya kesempatan seperti waktu Pilpres, pasti bahasanya langsung, oh iya, kita akan mengusung Mas Anies Baswedan langsung kan gitu, tanpa ragu-ragu lagi, ya kan? Termasuk juga Nasdem sendiri kan gitu. Pasti udah deklarasi duluan nih. Nasdem kan modelnya selalu begitu, Mas. Jadi semua belum ada yang mikir apa-apa, Nasdem akan selalu mendeklarasikan lebih dahulu. Tapi sampai hari ini kan nggak ada deklarasi. Nggak ada sebagai partai yang punya kebiasaan untuk mendeklarasikan calonnya itu jauh di depan. Kita bicara dulu misalnya Pak Jokowi itu juga deklarasikan bahkan sebelum PDIP kan. Nasdem kan begitu modelnya. Waktu Mas Anies kemarin juga duluan. Tapi ini sampai hari ini kan tidak dilakukan. Ini kan berarti ada hal-hal di belakang layar yang juga pasti membuat sulit sekali buat partai-partai yang kemarin berada di koalisi perubahan untuk mengusung lagi Anies Baswedan. Tapi Ya, sebenarnya dari itu semua, Mas, kalau kita itu sayang dan cinta sama Mas Anies, ya harusnya jangan didorong maju. Jadikanlah seorang Anies Baswedan itu pemimpin perjuangan perubahan tanpa harus punya jabatan. Jadi letak beliau itu betul-betul manusia yang di atas gitu loh. Kan akan menjadi sebuah sejarah yang luar biasa di bangsa ini kalau kita bisa punya pemimpin yang bisa memimpin perjuangan. Ini perjuangannya jadi kan bukan perjuangan untuk merebut kekuasaan, tapi kan akan perjuangan untuk mewujudkan keadilan, perjuangan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi semua. Nah, ini harus ditunjukkan bisa dilakukan tanpa megang jabatan.
itu akan menempatkan seorang Anies Baswedan betul-betul di level negarawan yang mungkin saya yakin bahkan akan menjadi pembicaraan tingkat dunia. Itu yang saya katakan dia bisa levelnya kayak Nelson Mandela. Itu kan bagaimana beliau memperjuangkan apa kesetaraan itu sampai beliau di penjara. Jadi kan justru kepemimpinannya itu terlihat sebelum beliau menjadi presiden. Nah, itu yang sekarang kita butuhkan. Karena akan sulit sekali kalau kita head to head dengan penguasa saat ini. Kan udah kelihatan yang dimunculkan tadi Budi Jiwandono lawan Kaisang. Waduh, kan gitu. Dan dengan adanya perubahan eh, peraturan KPU ini, perintah dari Mahkamah Agung kan sudah membuktikan kalau mereka akan melakukan apa saja untuk memenangkan pasangan yang didukung ini. Buktinya aturannya diubah kok. Kalau mereka Ya, nggak peduli kan aturannya nggak diubah, ya biarkan Mas Kaisang kalau mau maju ya maju jadi wali kota Bekasi lah atau apa, itu tidak melanggar aturan, tidak perlu merubah aturan. Ini dirubah aturan kelihatan cuma sedikit, tetapi menuju hanya satu orang yang akan mendapatkan manfaat dari perubahan ini dari seluruh Indonesia loh. Sekian ratus juta anak muda di bawah usia 30 tahun yang akan mendapatkan manfaat itu cuma satu orang. Jadi kan kita sudah lihat pola-polanya ini. Nah, marilah kita kita sama-sama yang kembali bukan manusianya ya. Kita kan memperjuangkan tadi kembalinya kewarasan bernegara. Kita mewujudkan kesetaraan, keadilan sosial, kesejahteraan untuk semua. Ya kita juga harus cerdik. Kita harus bagaimana caranya perjuangan ini tidak berbelok menjadi perebutan kekuasaan. Karena kalau perebutan kekuasaan, akhirnya nanti seorang yang kita anggap baik, seorang yang kita anggap bersih, kita anggap lurus, akhirnya terjerembab juga, terjerumus juga ke yang kita sering bahas, godaan-godaan di kekuasaan itu, ya kan? Itu yang kita mau jaga. Nah, ini kan akan menjadi eh, tantangan juga kita mau melihat sebetulnya seorang Anies Baswedan itu yang dikejar adalah perjuangan untuk rakyatnya atau perjuangan untuk dirinya. Ini akan kita lihat di dalam waktu dekat ini. ya. Dan lagi yang kekhawatiran dari masyarakat juga lagi, kalau misalnya copy paste itu sempurna, termasuk kecurangannya itu juga kecurangan yang TSM itu nanti juga ada di copy paste juga ke pilkada DKJ ini. Ini yang bahaya. Karena kalau itu benar-benar terjadi dan Anies Baswedan maju di pilkada DKJ dan kalah, itu bukan cuma kekalahan aja, kekalahan secara hukum, tapi secara sosial itu akan dipermalukan nanti. Iya, Jadi, habislah perjuangan gerakan perubahan itu ikonnya karena sudah dikalahkan, habis. Jadi betul-betul kita ini akan seperti anak ayam kehilangan induk kan. Jadi kita juga semakin bingung bagaimana membenahi kondisi yang kita tahu kehidupan semakin sulit, ya kan? Ini tiba-tiba ada gaji kita 3% dipotong untuk tapera, gitu, tabungan tabungan perumahan rakyat atau tambahan penderitaan rakyat, saya nggak tahu itu singkatannya apa, ya kan? Harga-harga semakin melambung, kabarnya juga Pertalite akan dihapus, digantikan Pertamax Green yang harganya juga lebih mahal. Nah, ya, ini kan kita lihat kondisi itu, kita tetap membutuhkan perjuangan. Kembali bukan manusianya, tapi perjuangannya yang butuh kita hidupkan. Makanya jangan sampai siapapun itu malah terjerumus ke perebutan kekuasaan. Jadi ya, jabatannya yang dikejar, padahal yang kita butuhkan adalah perjuangannya. ya, Kita ingin menempatkan Anies Baswedan itu di level negarawan, di level masuk dalam sejarah bagaimana bisa memimpin
perjuangan untuk perubahan walaupun tidak memiliki jabatan di pemerintahan. Kita lihat apakah Ya, memang kualitasnya sampai di sana. dan kita ingatkan juga pada warga Jakarta, kalau misalnya ngotot untuk ingin berjuang mengusung Mas Anies, nanti kalau misalnya ada sengketa pemilu misalnya, bertemu pasangan apa namanya Kaisang ini, terus maju ke MK lah, nanti terulang lagi nih drama yang di MK kemarin itu. Jadi jangan sampai, kita harus berpikir kritis, berpikir jernih, bagaimana kita akan mengayun sedikit ke belakang, lalu akan melesat ke depan, gitu Mas Indra kira-kira Ya, ya. itulah Ya, berpikir cerdik kan gitu. Jadi nggak pokoknya asal maju saja kan gitu, merasa sok jagoan kan gitu, apa pasti menang karena kita membawa suara rakyat. Lo buktinya kalau memang seperti itu harusnya kemarin menang dong. Kan logikanya begitu. Kan kita harus analisa kenapa kemarin 01 itu kalah. Dan kalahnya kan sangat jauh, bukan kalah tipis nih. Kita bicara 24% lawan 58% kan jauh. Lebih dari 2 kali lipat suaranya. Nah, itu kan juga harus harus kita analisa. Kenapa bisa demikian? Ya, salah satu problemanya ya memang logistik kita sangat terbatas. Yang kedua juga kita melawan penguasa yang bisa menggunakan segala cara. ya, Ya, itu yang kita siap nggak gitu. Jangan asal wah kompulsif main perang aja, harus berpikir. Karena yang kita ya. perjuangkan sekali lagi bukan orangnya, tapi perjuangan untuk rakyatnya, penderitaan rakyat, kesetaraan, Ya. keadilan, kesejahteraan untuk Saya semua. garis bawahi yang segala cara tadi Mas, ini yang perlu kita waspadai nanti ya. Baik, Ya, itu Mas Indra. Terima kasih Mas Indra. Jadi kita tetap mengajak kawan Kalber untuk selalu berpikir kritis. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. sampai jumpa.